Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi penting mengenai sex education. Pertama-tama, biasanya jika kita membicarakan mengenai seks, maka akan terbesit dalam benak sebagian orang adalah hubungan seks. Padahal seks itu jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Berikut ada beberapa hal yang menyangkut seksualitas, yaitu satu ada dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi, yang kedua dimensi psikologis berkaitan dengan identitas peran jenis, perasaan terhadap seksualitas. Ketiga, ada dimensi sosial berkaitan dengan bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas. Yang keempat, ada dimensi kultural. Ya, selanjutnya itu mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan pendidikan seksual. Pendidikan seks itu vulgar. Sex education ini perlu diberikan kepada remaja melalui pendidikan untuk mencegah bias dan memberikan informasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi. Pendidikan seks ini penting untuk menghindari kesalahan persepsi dan perilaku yang kurang bertanggung jawab pada remaja, serta untuk membantu perkembangan remaja agar tidak terjebak pada perilaku yang beresiko, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Mengapa pendidikan seksual itu penting? Karena dengan pemahaman yang baik, kita dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang sehat dan cerdas terkait seksualitas, membentuk hubungan positif dan berbagai risiko kesehatan. Selanjutnya akan bahas tentang cara penyampaian sex education yang tepat. Yang pertama, mengenalkan perbedaan lawan jenis dengan menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan jenis kelamin. Yang kedua, memperkenalkan organ seks. Yang ketiga, menegaskan pada anak bahwa alat kelamin tidak boleh dipertontonkan. Yang keempat, tumbuhkan rasa malu pada anak. Yang kelima, informasikan tentang asal-usul anak. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan anak menghadapi masa pubertas. Kemudian tujuannya yaitu ada beberapa yang aspek-aspek penting dalam pendidikan seks disesuaikan pada perkembangan usianya, yaitu usia balita sekitar 1 sampai 5 tahun, kemudian usia sekolah 6 sampai 10 tahun, yang ketiga usia menjelang remaja, yang keempat usia remaja, yang kelima usia pranikah, dan yang terakhir usia setelah menikah. Selanjutnya adalah ada pengertian kesehatan. Sekarang mari kita bahas hubungan antara pendidikan seksual dan kesehatan. Pendidikan seksual bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang mendukung kesehatan emosional, sosial, dan spiritual. Menurut BKKBN 1996, kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas keperkawinan yang sah. Mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Tujuan kesehatan seksual bukan hanya tentang ketiadaan penyakit, tetapi juga tentang membangun hubungan yang bermakna, menghormati diri sendiri dan orang lain, dan merayakan keberagaman dalam identitas seksual. Tujuan dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama meningkatkan kemandirian perempuan, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan dalam konteks kapan ingin hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan jarak antar kehamilan. Kemudian meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki, serta menciptakan dukungan laki-laki dalam membuat keputusan, mencari informasi dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi. Terakhir, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seksual. Mulai dari norma budaya, nilai-nilai keluarga, hingga pengaruh media. Menyadari faktor ini,
dapat membantu kita merancang pendekatan yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Faktor yang pertama yaitu sosial dan demografi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Yang kedua, psikologis. Keretakan orang tua karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasannya secara materi, dan sebagainya. Yang ketiga, budaya dan lingkungan. Praktik tradisional informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan lain. Yang keempat, biologis. Cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, pasca penyakit menular seksual, dan sebagainya. Sekian presentasi saya dan kelompok saya mengenai materi sex education dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.